Enggak dilanjut. Enggak. Hari ini ada berapa mata kuliah, Pak Fatih? Pak Rifki, hari ini ada berapa mata kuliah? Dua, Prof. Ada 2, Pak. Dua. Dua ya. Ada dua, Pak. Yang satu setelah saya. Betul. Iya, Prof. Betul, Prof. Betul. 4. Mata kuliah Prof. Ana. Prof. Ya. Mata kuliah Prof. Ana. Oh iya. Mulai pukul berapa dengan Prof Ana? 3:30. 3.30, Prof. Iya, 3:30. 3.30. Iya. Ya kita sebelum pukul 3 lah selesai. Iya. Ibu, Bapak Ibu sudah dibagi ya di link Google Drive yang saya kirim di grup. Iya, Pak, sudah, Pak. Berarti pembagian grup ini kan 3 materi ya. Berarti disesuaikan itu untuk grup 1, 2, 3 gitu, bukan, Prof? Iya betul, betul Bu. Oh. Maksud saya kalaupun 4 kelompok nggak apa-apa ya. Kan untuk epistemologis agak panjang gitu nanti itunya, ya. Kalaupun di aksiologis perlu ada tambahan dari kelompok yang keempat nggak apa-apa. Kalau sudah terbahas oleh 3 kelompok ya nggak apa-apa. Jam. Kelompok 3 Sri Kandi semua ini. Kelompok 3 Pak Panji Sri Kandi semua ini. Iya nih. Oke, siapa takut ya? Kelompok 1 juga nih. Emak-emak semua nih. Kelompok 1 juga tuh. Mama Kelompok Sri Kanan. Biar laki-laki semua. Mantap. Juga, Bu.
Canda kelompok 2. Bu Diana, Ya, Prof. tidak usah di ini, tidak usah share screen, tidak usah ya, tidak usah share screen, ya tidak akan sempat kalau belum dikerjakan. Ini aja ditampilkan lisan aja, ya, dari Oh, tulisan, baik-baik, Prof. dari yang Ya, baik. ditulis, nah, dari yang ditulis, dari Ya, baik, uratan Prof. begitu. Siap. Maaf, Prof, untuk itunya apa? Berarti yang pertama yang kelompok satu pembahasannya di materi yang satu gitu ya, Prof. Ya, silakan. Tapi nggak ini. Boleh, boleh yang kelompok satu misalkan memilih, saya mohon maaf ini mau yang aksiologis saja, ya. Tidak usah Oh iya, berurutan, Prof. tidak berurutan secara hierarchical, ya. Oh iya, Prof.
Rob, halo, Assalamualaikum. Mohon izin, kelompok 3. Ini bocor ya nih? Pak Panji kelompok 3 aksiologis ya. Ya, Ya, aksiologis. Baik, Nih. siap. Saya Kelompok 1 ontologi gitu aja ya. Urut aja gitu. ya berurut aja ya. Ya, Gitu kelompok jadi. satu ontologis ontologi. Ya. Soalnya kita alurnya belum tahu nih. bisa punten ibu-ibu bisa di yang masih ingat mungkin ya bisa dikirim di grup apa aja ininya karena ada beberapa ini yang masih belum apa ya belum belum Mudah nyambung. nyambung. Iya, Oh, Pak Panji, Pak Ferry udah saya. Pak Panji, ya gimana? itu materi udah saya share di grup. Itu aja kali mungkin kita sharing-sharing gitu aja kali ya. Maksudnya Ya, Profesor. gimana Misalnya yang kayak tadi pengertiannya apa. saya kirim ya? Ya udah, itu saya udah rangkum sedikit lah. Ada tiga-tiganya itu. Baik. Bu Nurjana kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 Pak Panji kelompok Ya. Aduh, punten Kita belum. kelompok 3 aja dulu ya. Kelompok 1 Mangga. dulu. Yang udah ini aja kali ya, kita aksiologi gitu ya, ambilnya. betul. Berarti Bu Nurjana udah punya materinya ya? Yang siap dulu, nggak apa-apa duluan. Iya. Ya, kita coba aja ya. Materi itu mohon dikirim ya di grup ya. Sudah? Udah ada Pak Panji di grup. Oh, Panji iya. sih, Grup Bu. ada itu. Yang Tadi apa? itu saya bukan onkologi ya, aksiologi. Oh iya. Nuhun Bu. Ya. Oh, yang itu. Belum rapi sih, baru itu aja, baru kayak draft gitu lah. Bukan antologi, hati-hati. Antologi beda lagi. Ontologi. Lupa itu salah. Ontologi. Ontologi. Iya, Pak. Ontologi ya. Iya, Pak. Prof, salah tadi. Bu Kulsum, siap Ya. kita Ayo, Bu. Oke. gantian aja ya. Boleh. Iya, Bu, kita gantian aja. Ya. Saya pengertian dulu ya. Prof, apa seperti itu prosedurnya, Prof? Sinyalnya kayak nggak ada ya, Profesor ya? Sinyal lagi gangguan propnya sinyal. Jadi masih naik gitu. turun. Oke. Kita jalan jadi aja, Bu. kumaha? Oke deh. Iya. Nanti kan ada masukan mungkin dari yang lain. Ya. Saya mulai ya. Ayo Bu, mangga Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian aksiologi dalam filsafat. Aksiologi adalah cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai, baik itu nilai moral, nilai Sebentar, ini estetika. langsung tampil kan ini? Oh, iya, Prof, tadi mohon izin, tapi Atau tadi nggak ada suara lagi Profesor. lagi kerjasama? Kalau kerjasama sepertinya kan ini 3 kelompok, Prof. Iya, Jadi iya, agak iya. sulit juga. Jadi mungkin kita sampaikan yang sedapat kita aja dulu gitu. Oke, Ya. kalau begitu oke. Baik. Mohon izin ya, Prof. Ya, siapa dulu ini? Siapa? Kelompok 3, Prof. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Nurjana, Bu Akroma, Bu Diana, Bu Nurul, Bu Yola, Bu Leni, saya sendiri dan Bu Nurjana. Oke. And speaker, pembicaranya siapa? Bu Nurjana. Ya, silakan Bu Nurjana. terima kasih Prof. Mohon izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian aksiologi dalam filsafat. Aksiologi adalah cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai, baik itu nilai moral, nilai estetika, maupun nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan manusia dan kehidupan. Aksiologi membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk, indah dan jelek, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi tindakan dan pemikiran manusia.
Apa hubungan aksiologi dengan filsafat? Aksiologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam filsafat. Filsafat secara umum mempelajari aspek kehidupan manusia, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang nilai-nilai dan tujuan hidup. Oleh karena itu, aksiologi menjadi bagian penting dalam filsafat karena membahas nilai-nilai yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan manusia. Apa perbedaan antara aksiologi dengan etika? Aksiologi dan etika seringkali digunakan secara bergantian. Namun, sebenarnya ada perbedaan antar keduanya. Etika lebih fokus pada nilai-nilai moral dan bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, aksiologi mencakup lebih dari sekedar nilai-nilai moral, melainkan juga nilai-nilai estetika dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Apa pentingnya mempelajari aksiologi dalam filsafat? Mempelajari aksiologi dalam filsafat memiliki beberapa pentingnya. Pertama, aksiologi membantu manusia memahami nilai-nilai yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan mereka. Kedua, aksiologi membantu manusia dalam memahami dan mengevaluasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ketiga, aksiologi membantu manusia dalam memahami konsep kebaikan, keindahan, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Bagaimana aksiologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Aksiologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita dalam berbagai cara. Nilai-nilai yang kita anut dan pandangan kita terhadap kebaikan, keindahan, dan tujuan hidup akan mempengaruhi tindakan dan pemikiran kita sehari-hari. Aksiologi juga membantu kita dalam membuat keputusan moral dan mengevaluasi apakah suatu tindakan atau keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Selain etika, ada beberapa cabang aksiologi lainnya, antara lain logika estetika mempelajari nilai-nilai keindahan dan seni. Logika nilai mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan pemikiran dan penalaran. Aksiologi sosial mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Apakah aksiologi hanya berlaku bagi manusia? Aksiologi umumnya berlaku bagi manusia karena nilai-nilai tersebut berkaitan dengan pemikiran dan tindakan manusia. Namun, beberapa filsuf berpendapat bahwa nilai-nilai juga dapat diterapkan pada makhluk lain atau bahkan objek non-hidup, tergantung pada pandangan filsafat yang dianut. Demikian, Profesor, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurjanah. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nurjanah dari kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Ada kelompok lain yang tadi browsing aksiologi. Ada tidak? Halo. Tidak ada ya? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Prof. Tidak ada mungkin ya, nggak apa-apa ya. Bu Nurjanah, browsingnya sudah banyak ya, sudah banyak membahas tentang aksiologi ya. Tapi ada satu hal yang kurang Bu, dan ini menjadi kata kunci, kata-kata kunci ya. Bisa semuanya menyimak. Kita akan lanjut ke sesi Menyimak tidak semuanya? Menyimak, Prof. Menyimak, Prof. Ya, oke, menyimak dulu. Berhenti dulu bekerjanya berhenti dulu ya. Yang sedang browsing ontolog dan epistemologis berhenti dulu ya. Jadi Bu Nurjana sudah banyak membahas tentang aksiologis dan berkali-kali tentang nilai kalau aksiologis ini kan Ibu Nurjana dan yang lainnya
Aksiologis itu membahas dan mengimplementasikan manfaat nilai-nilai ilmu pengetahuan. Manfaatnya jangan terlewat, Bu. Jadi membahas manfaat, ya, mengimplementasikan manfaat dari ilmu pengetahuan, ya, kaitannya dengan ilmu pengetahuan ini, ya. Sekali lagi, yang terlewat hanya nilai-nilai, betul, nilai-nilai, nilai-nilai, nilai-nilai. Tapi nilai-nilai ini adalah untuk dimanfaatkan di dalam kehidupan manusia, ya. Oke, bagus Bu Nurjana, terima kasih Terima ya. kasih, Prof. Jadi kata Terima kasih, kunci, Prof. kata kuncinya apa, Bu? Manfaat Membahas nilai. manfaat, Manfaatnya, nilai-nilai. manfaatnya, Iya, manfaatnya, Manfaat. manfaat dan dari filsafat, implementasi ya. dari ilmu pengetahuan, ya, itu aksiologis, ya. Heeh, heeh. Barangkali kalau dihubung-hubungkan dengan etimologi, dengan kata, dengan makna kata, aksinya, Bu, aksinya itu apa? Manfaatnya, Oh, gitu, ya. Actionnya gitu mungkin ya. Ya, betul, betul. Itu kata kuncinya. Baik, baik, bagus, sudah Terima bagus. kasih, Prof. Ya, terima Ya, kasih, Prof. oke. Coming up next, kelompok berikut untuk aspek yang lain. Ya, terima kasih Pak Rizky untuk jawabannya. Sekarang yang nomor 2, mungkin tidak seluruhnya, mungkin sebagian yang Bapak Ibu ingat materi-materi yang sudah dipelajari. Mangga, Prof, Bu. Pak Fatih, mangga, Pak Fatih, Izin. mangga. Siapa itu Pak Fatih? Saya dari kelompok 1. Kelompok 1, Bu Winnie, silakan. Izin sedang di perjalanan, Prof. Oh, Pak Fatih teh izin di perjalanan. Ya, ya, ya. Ya, Nanti Saya saya kira mau mau bicara. Oke, oke, Pak Fatih. Take care. Hati-hati, hati-hati. Terima kasih, Prof. izin Prof dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 Bu Winnie Juanita. Ya. Ya. Terima Please kasih. welcome Bu Winnie Ya. Juanita. Siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1 itu tentang ontologis. Pengertian daripada ontologis adalah Jangan daripada, Bu, dari, Bu, dari. Siap. Siap salah, Prof. Ya, sebentar ini menarik bagi saya, ya. Pemimpin-pemimpin kita itu seringkali menggunakan daripada Betul. yang menggantikan dari, padahal jauh sekali bedanya. Daripada itu untuk perbandingan, Bu. Bu Winnie tinggal atau Bu Winnie rumahnya lebih jauh daripada rumah Bu Nurjana. Itu daripada baru. Daripada, Ya. siap. Oke, daripada itu, ya. Filsafat lebih mudah dari Statistik. matematik, begitu. Daripada itu untuk perbandingan. Kalau dari itu ya off, ya. Oke. Jadi lupa saya, Prof. Gak apa-apa, tapi ini kan penting, Bu. Ya, terima kasih, Prof. Nyantai, nyantai. Iya. Pengertiannya yaitu secara etimologis, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on berarti ada dan logos berarti ilmu. Sehingga ontologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang yang ada. Dalam istilah ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dari sesuatu yang ada yang merupakan realitas tertinggi, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Aspek kajian ontologi adalah keberadaan. Dalam filsafat, studi tentang keberadaan biasanya dilakukan dalam cabang filsafat metafisika. Namun, istilah ontologi lebih sering digunakan saat membahas keberadaan dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi mempelajari apa yang ada tanpa terikat pada satu bentuk tertentu dan mencakup seluruh aspek keberadaan secara universal. Ontologi berusaha menemukan inti dari setiap realita, atau seperti yang sudah dijelaskan oleh Ran Bagus, mengungkapkan keberadaan yang mencakup semua bentuk realitas. Fungsi dan manfaat ontologi. Fungsi dan manfaat ontologi mempelajari
untuk melakukan Nah, untuk refleksi kritis manajemen terhadap presentasi objek moral atau dan bidang teknologi kajian, terhadap penting dalam konsep, pengelolaan sumber asumsi, daya. Jadi dan selain kita bisa menghidupi diri asumsi sendiri, dan baik konsulat kita dalam bisa ilmu menghidupi pengetahuan. lingkungan, kita juga Beberapa asumsi di dasar hidup keilmuan bersih atau antara dipelajari lain, untuk pertama, dunia nyata, memimpin dan kita bagaimana dapat mengelola sumber daya mengetahui alam, ya. keberadaannya. Kedua, Bagaimana manusia dapat sumber memahami daya dunia alam ini empiris sebagai melalui ekosistem, panca di indera. mana itu adalah Metodologi sektor yang ontologi kita digunakan sebagai ada alat di dalamnya dalam gitu. filsafat Kalau secara banyak umum, dijelaskan termasuk dalam melalui metode dan pengembangan analisa dan dari pengujian teori konsep. dengan Yang kedua, mengaitkan bagaimana hasil-hasil ilmu pendekatan pengetahuan. berbasis kekurangan atau Berikut ini masalah beberapa dan pandangan konsep. utama dari ontologi. Yang Bagaimana kita pertama, monisme. mengetahui Artinya, pendekatan pandangan ini tersebut, meyakini ya. bahwa seluruh Apa yang akan kita kenyataan gunakan berasal dari satu hakikat yang mendasar, sebagai masalah, atau biasanya kita baik menggunakan pendekatan berbasis konsep atau materi kekuatan. maupun rohani. Juga Yang keempat, bahwa dua hakikat yang mendasar, yaitu materi dan ruh. Yang ketiga, pluralisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kenyataan Apa yang terdiri ketiga? Maaf, dari maaf, maaf, diulang yang ketiga apa? pluralisme. Oh, Cadel, pluralisme. Prof. Iya, iya. Ya, pluralisme. Yang keempat, nihilisme. Yang terakhir, agnostisisme. Ontologi dalam filsafat. Ontologi dalam filsafat menjelaskan studi tentang substansi. Menurutnya, substansi adalah hal yang memiliki eksistensi independen. Ia membedakan antara substansi primer, yaitu individu atau entitas tertentu, dan substansi sekunder. Yang kedua, mungkin itu aja, Prof, karena banyak sekali. Sementara itu saja, Prof, untuk ontologi. Iya, 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 iya. Oke, sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap, bagus. Tepuk tangan untuk Bu Winnie ya. Jadi Kasih, Prof. kaitan dengan keberadaan dan eksistensi ya, atau eksistensi. Oke, ya. Bu Winnie, hati-hati masalah keberadaan ini ya, masalah keberadaan ini ya. Kalau kaitan dengan ilmu pengetahuan ya harus runtut gitu, dilihat dari keberadaannya ya, bahwa ada itu fisika itu ya. Kemudian nanti titik-titiknya epistemologisnya belum saya singgung, dan kemudian pemanfaatannya kan begitu, aksiologis ya, aksiologis. Jadi maksud saya hati-hati itu jangan sampai yang ibu aku itu yang ada apanya ya, terlihat wujudnya begitu Bu ya. Dari segi ontologis tidak selalu begitu. Untuk yang metafisik bisa ada bukti-buktinya begitu. Ya, bisa ada bukti-buktinya. Tidak selalu yang seeing is believing. Baru percaya kalau bisa terlihat bendanya, tidak selalu begitu ya. Ya, bisa dilihat dari bukti-buktinya dan ada fakta begitu ya. Kaitan dengan ilmu pengetahuan, Bu, sekali lagi ya, kaitan dengan ilmu pengetahuan ya, keberadaan ilmu itu kembali pada bahasan kita yang pertama, bahwa ilmu pengetahuan itu harus bisa dibuktikan secara empiris kebenarannya, objektif, dan ada terminologinya. Masih ingat kan yang minggu lalu kan? Masih, Ya. Prof. Oke, oke. Tentang eksistensi dan keberadaan, ya. Ibu yakin fisika itu secara ontologis bisa diakui ada gitu? Bu ini Ada, Prof. ada ya. Kimia ada kimia ya. Ada kan? Ilmu ekonomi ada ya. Humaniora ada ya. Humaniora. Bahasa begitu. Ada kan? Ya. Secara ontologis ada gitu. Ya. Oke, baik Bu, ini sudah cukup saya kira itu tentang keberadaan suatu ya. Yang terakhir, kelompok mana saja? Kecuali yang sudah. Tinggal kelompok 2, Prof. Kelompok 2 atau 4 silakan.
Pak Teguh barangkali ada atau Pak Yogi. Pak Panji dulu Pak, mangga ini lagi. Oh. Saya izin Alhamdulillah. mewakili dari kelompok 2 ya Prof ya, tentang Kelompok 2 mengasih apa? Pak Teguh izin ya, Pak Yogi ya. Mau Pak Panji sendiri? Ya. Mungkin nanti ada yang menambahkan Prof dari kelompok 2 Prof. Ya, ya, silakan, silakan. Sekarang alhamdulillah segala sesuatu mudah, kita bisa browsing ya, dan harus percaya kita pada Google itu. Ya, harus percaya ya. Asal yang tidak asal-asalan, kita harus ada benchmarking, harus membanding-bandingkan mana ini yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan gitu, definisinya, faktanya begitu. Ada juga kan di Google itu yang eh, kalau vulgarnya itu hoax ya, hoax begitu ya. Mm-mm. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan sistematis begitu ya. Mm. Tidak usah baca buku Bu Siti sekarang, browsing saja. Kelompok 1 di sini Bu Ati. Mangga kelompok Bisa dimulai Prof. Siapa? Siapa ini? Yang kelompok 2 Prof. Iya silakan siapa? Panji. Ya, saya aja Prof, nggak apa-apa. Oh Pak Panji makanya silakan. Ya, izin Prof ya. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperolehnya, dan sejauh mana kita dapat mempercayai pengetahuan tersebut. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti studi atau ilmu. Oleh karena itu, epistemologi sering disebut sebagai ilmu tentang pengetahuan. Aspek-aspek utama epistemologi, yang pertama, definisi pengetahuan. Epistemologi berusaha mendefinisikan pengetahuan, biasanya dipahami sebagai kepercayaan yang benar dan beralasan. Dalam hal ini, ada 3 syarat utama untuk sesuatu dianggap sebagai pengetahuan, yaitu kepercayaan. Individu harus mempercayai sesuatu agar bisa disebut mengetahui itu. Seterusnya, yaitu kebenaran. Apa yang dipercayai tersebut haruslah benar. Dan justifikasi. Ada dasar atau alasan yang valid yang mendukung kepercayaan itu. 2. Sumber pengetahuan. Empirism, mengetahui bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Kedua, rasionalisme, mengetahui bahwa pengetahuan terutama berasal dari akal dan rasio manusia. 3. Intuisi dan wahyu. Beberapa aliran mengakui adanya sumber pengetahuan yang bersifat intuitif atau supranatural, terutama dalam konteks kepercayaan agama atau spiritualitas. Yang ketiga, struktur dan sifat pengetahuan. Di antaranya fondationalism, mengetahui bahwa ada dasar-dasar yang pasti yang menjadi pijakan untuk pengetahuan lainnya. Coherentism, menyatakan bahwa pengetahuan tidak memerlukan dasar yang pasti, tetapi saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Relativisme, menekankan bahwa kebenaran atau pengetahuan mungkin tidak bersifat absolut dan dapat bervariasi berdasarkan budaya, konteks, atau perspektif individu. Yang keempat, masalah skeptisisme. Skeptisisme mempertanyakan apakah kita benar-benar bisa mengetahui sesuatu. Para skeptis berargumen bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai pengetahuan mungkin
tidak bisa diverifikasi sepenuhnya sehingga menimbulkan keraguan yang besar. Solipsisme adalah bentuk skeptisisme ekstrim yang menyatakan bahwa satu-satunya pengetahuan yang pasti hanyalah keberadaan diri sendiri. Kita tidak bisa yakin bahwa dunia luar atau orang lain benar-benar ada. Jadi, epistemologi merupakan fondasi penting dalam ilmu pengetahuan karena membantu kita mempertanyakan dan memahami bagaimana kita memperoleh serta memvalidasi pengetahuan. Di era digital, epistemologi juga relevan untuk mengkaji tantangan terkait informasi seperti hoax, bias kognitif, dan pengetahuan yang didasarkan pada data algoritma. Cukup, Prof. Ya, terima kasih Pak Panji ya. Ini Pak Panji membahas jauh sekali bahan yang akan disampaikan minggu depan ini ya. Jadi tentang tadi yang dari awal sih dari Ibu siapa tadi yang pertama itu sebelum Bu Wini teh. Bu Nurjana. Ya, Bu Nurjana Prof. sudah ada logika ya, rationalism gitu. Ditambah lagi oleh Pak Anji barusan. Nah, sudah ada itunya ya nanti minggu depan dibahas itu. Jadi intinya Pak ya intinya tolong semuanya ya. Kalau tadi kita runtut yang ontologis itu mempelajari tentang eksistensi keberadaan sesuatu kaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu ada ilmu pengetahuan apa begitu ya, dan ada bukti-buktinya, ya bisa dibuktikan kebenarannya dan sebagainya. Kemudian aksiologis tadi yang terakhir pemanfaatan ya ilmu pengetahuan, dan yang epistemologis kata kuncinya Pak, epistemologis itu metode untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan ya, termasuk yang dibahas oleh Bapak harus sesuai dengan logika ya, pengalaman yang bisa dipercaya begitu, dan bukti-bukti yang lain. Jadi metode ilmu pengetahuan itu epistemologis ya, metode ilmu pengetahuan ya, metode itu Pak ya, jadi metode itu oke, metode itu ya. Itu Bapak dan Ibu, pertemuan hari ini itu tidak banyak sebenarnya ya. Jadi diingat saja, nanti Bapak dan Ibu harus harus mengaitkan begini ya. Harus mengaitkan begini misalkan ya. Coba Bapak dan Ibu eh, di dalam pembelajaran itu Bapak dan Ibu milih sendiri pembelajaran itu. Apa gitu pembelajaran apa itu? Ya. Pembelajaran apa? Nah, coba ditinjau dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya bagaimana begitu. Hanya begitu saja nanti itu. Ya, hanya begitu saja mudah kan? Mudah kan? Jadi dari keberadaannya dia, pembelajaran itu, kemudian metodenya bagaimana dan manfaatnya apa. Ya. Jangan tidak tahu Bu Siti manfaat PPKN untuk bahasan misalkan aturan di rumah begitu, harus ada manfaatnya. Ibu guru bukan Bu Siti? Guru Pak, guru SD. Ya, iya bukan ya. Ada kan bahasan tentang aturan di rumah ada kan? Ada. Yang paling sederhana sekali ya. Ya. Pak, nyambung Prof. Udah ya, kemarin belum nyambung apa sih, sekarang udah nyambung arahnya ke situ. sudah nyambung sekarang ya. Iya. Coba saya lihat yang kemarin itu belum selesai, itu kemarin itu apa gitu.
Ada tidak share screen saya? Ada, Ada. ada, Prof. Ada, Ini, Prof. Prof. Ya, Kajian filsafat. ya, kajian filsafat pendidikan dalam cabangnya. Ya. Ini yang tadi disebutkan oleh tiap-tiap kelompok nih ya. Metafisika, ontologi, metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, dalam epistemologi dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang hakikat terjadinya perbuatan mengetahui. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Panji, sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, kesahihan pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai, betul kan tadi kan? Ya, berdasar pada pokok pelaksanaannya, ya. Aksiologi dapat dibagi menjadi etika, filsafat tentang baik buruk perilaku manusia, atau filsafat moral dan eksistensi. Oh, ini bukan yang ini di atas terdapat. Ini ada satu lagi bahasan yang manfaat dari itu ya, manfaatnya. Bukan yang ini saya kira ini. Enak, enak kayak kalau minta tolong itu di share. Ini Bapak dan Ibu yang nyambung nih. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian filsafat pendidikan saling berhubungan. Dalam tulisan ini pertama-tama penulis akan menguraikan konsep ontologi yang berisi hakikat, hakikat tujuan pendidikan dan hakikat manusia sebagai subjek pendidikan dan objek pendidikan. Kedua, epistemologi pendidikan yang meliputi asal mula pendidikan, sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, dan kebenaran dalam pendidikan. Ketiga, aksiologi pendidikan yang meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam etika pendidikan dan kegunaan, ya, manfaat itu kegunaan, ya. Ini yang tadi saya maksud Bu Siti ya, ya kegunaannya itu, ya, Bu Nurjana, ya. Yang diminta oleh Pak Panji itu yang mana? Yang minggu lalu ya, yang minggu lalu apa itu bahasanya? Minggu lalu itu tentang ciri-ciri pengertian filsafat, Fungsi filsafat, ya hubungan fungsi filsafat, ilmu dan agama. pendekatan dalam filsafat. Bentar lagi dicari dulu. Induksi, deduksi. Perbedaan deduktif, induktif. Masih tentang pengertian filsafat, Prof.
Oh, ini kayaknya nih. Ini kayaknya nih yang minggu lalu itu. Yang ini kayaknya nih. Yang ini ya. Yang ini kan. Halo? Iya, Iya, iya betul, betul. Prof. Iya, Ya, betul. Prof. Betul, Prof. Ya, Betul. itu. Betul, Ya. Prof. Mohon izin nanti bisa di-share, Prof. Kenapa? Bu Yola? Ya. iya betul yang ini Prof, Ya yang kan? saya kemarin minta itu Prof. Ini, ya kan? Ya. Sampai di mana coba kita lihat. Ini sudah ini. Sampai metode pendekatan, pendekatan dalam filsafat. Ini udah. Sini sudah. Ini juga sudah kan? Ya, Sudah Prof. sudah, Prof. Sudah dibahas. Ini Sudah dibahas. Ya. Sudah. bahas. Oke. Cuma belum di-share materinya, Mas, Prof. Ini Eh, Belum Prof. belum. nah, Belum. ini kan sekarang itu. Iya. Ini lah. Ini video ini epistemologi metodologi. Nah, ini kan yang dibahas tadi oleh Pak Panji kan. Kemudian ini hakikat ilmu, ini ontologi. Tak ada bahasannya Pak di sini Pak. Ya. Ontologi, Ya. kemudian epistemologi juga ada, ya. Epistemologi juga ada. Kemudian masih epistemologi ini. Nah, ini sudah belum yang ini? Belum. Belum, Prof. Belum, Ini. Yang terakhir itu yang tadi yang pendekatan. Pendekatan terakhir. Yang Ya. induksi. Nah, ini berpikir logika dan nalar. Ini rencananya itu minggu depan kalau saya itu setelah membahas metafisik, positivisme. eh, eh, eh. Ingat ya, positivisme kita tidak anti juga, tapi kita harus mengenal gitu. Orang positivisme itu yang tadi saya katakan itu, ya. Positif ada filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik gitu, ya. Dengan hal yang gaib itu dia bertentangan. Nggak percaya hal gaib berarti ya. Udah. Jadi yang ini yang diminta oleh Pak Panji dan untuk teman-teman ya. Oke. Kalau Betul. perlu yang lainnya juga saya kirimkan insya Allah nanti ya. Terima kasih, Prof. Ya. Oke. Bapak dan Ibu, cukup saya kira ya untuk hari ini. Jadi diingat saja hal yang mendasarnya tentang ontologis itu tentang keberadaan, eksistensi, epistemologis itu metode, ya, memperoleh pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ya, bukan hanya common sense pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan, science. Bukan hanya common sense, ya. Science juga. Ya. Dan yang terakhir tentang manfaat atau kegunaan dari ilmu pengetahuan. Bisa diingat ya Bapak dan Ibu ya. Bisa Prof. Ya, terima kasih. Mangga istirahat dulu sebelum kuliah lagi. Terima kasih ya. Ini Prof. Terima kasih, Prof. Screenshot dulu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Dipoto dulu, Prof. Di screenshot Ya, dulu, Prof. screenshot coba. Buat absen. Ya, Ini yang Pak masih Rifki dan mematikan nah, ini Pak Rifki ini dulu muncul dulu. Pak Bu Lintang juga, Bu Lintang. Pak Rifki Pertama lu bener loban awal emang. lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, Jangan lupa ya, Bu Nur. 3. Diam. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Share ke Terima grup kasih, ya, Pak Panji. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Share ke Assalamualaikum. grup. Waalaikumsalam. Makasih, Prof. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat Teman-teman, selalu. ya, teman-teman kita Amin. istirahat dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Baru masuk Nanti nih. masuk lagi. Sehat-sehat, Prof. Makan dulu, Pak Panji, makan dulu. Ya, Izin lab. ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Tur nuhun. ya. Enggak usah. Enggak usah. Oke, Pak. Enggak terlalu. Oh, udah. Udah, izin lab ya.